Kang Edi, boleh share nggak? Skincare-nya pakainya apa? Lebih dari 20 tahun karirnya di bidang di korporasi. Pertanyaannya, kok tiba-tiba lompat ke politik? Saya juga ingin merasakan bagaimana sih rasanya itu dipilih oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang. Dan tekad politik saya salurkan melalui PAN dalam hal ini. Kang Edi, terima kasih akhirnya. Ini perdana nih saya main ke kantor barunya PAN. Kantor apa ini? Sebutnya kantor apa? Kantor DPP PAN. Oh, DPP-nya. Oke. Jadi ini kita jadikan kantor, tetapi pada hakikatnya ini adalah rumah PAN. Jadi meskipun judulnya kantor DPP PAN, karena memang itu terdaftar di Kumham, ya, terdaftar juga di KPU, tetapi kita sudah lebih akrab menyebutnya sebagai rumah PAN, supaya ini terkesan rumah bagi seluruh kader. Jadi kapan saja kader mau datang, mau lihat kantor kita, mau duduk untuk diskusi di kantor ini, anytime bisa. Dan kita lihat kalau dari lantai ke lantai, ini kan open concept. Iya, Ya, betul. open concept. Jadi artinya tidak ada sekat antara pengurus DPP dengan kader-kader. Artinya ya kita anytime bisa terima kapan saja, dan kita bisa diskusi terbuka dengan siapa saja kader-kader yang datang, khususnya dari daerah-daerah. Tapi ini memang baru kan kantornya? Relatif baru. Iya, karena saya juga lihat gitu ya, tadi pas di bawah masuk saya lihat, wow ini kok keren banget bawahnya, bahkan lobinya kayak hotel. Saya bilang, ya maksudnya nyaman gitu ya untuk orang kerja gitu. Dan kita sekarang di sini ada di wilayahnya coworking space-nya. Ya. Ini memang dibuat open space coworking gitu. Open space, coworking, kapan saja orang bisa kerja, dan yang paling penting apa? Tidak hanya bekerja, tapi bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Oh, Konsepnya siap kalau begitu. Tapi mungkin kalau yang nonton pasti sebagian besar sudah tahu siapa Kang Edi. Cuman saya penasaran, saya mewakili netizen-netizen umum. Kang Edi posisinya sebagai sekretaris jenderal partai. Ya. Partai Amanat Nasional. Sekjen partai itu ngapain sih sebenarnya? ya, kalau ketua umum tuh kan kalau dalam sebuah perusahaan seperti dirutnya gitu. Oke. Jadi semua komando strategi utama itu datang dari ketua umum. Gitu. Bahkan keputusan-keputusan penting pun kata akhir itu ada di ketua umum. Nah, sekjen itu pelaksana. Apa yang telah diputuskan, apa yang telah dicanangkan. Nah, kita dalam hal ini sekjen dan tim wasekjen itu kemudian mengeksekusi. Jadi pelaksanaan di kita. Jadi selain administratur, saya juga memastikan bahwa pelaksanaannya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Jadi ibaratnya ibaratnya mobil. Jadi Pak Ketum memastikan bahwa mobil itu sesuai jalannya ke arah tujuannya. Saya memastikan bahwa mobilnya bensinnya ada, kondisi mobilnya dalam keadaan baik. Kalau tidak ada halangan nanti untuk mencapai tujuan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi di bawahnya kemudian saya sempat melihat sedikit itu ada waketum. Dan waketumnya ada banyak. Iya. Nah, sekjen nggak ada yang... Oh, tadi ada wasekjen. Ada wasekjen. Oh, oke. Ketum ada waketumnya gitu. Oke. Baiklah, ini sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat banyak orang mau tanyakan tapi bingung mau nanya ke siapa. Oke. Kerjaannya di partai ini ngapain sih sebenarnya gitu. Tapi Kang Edi, Ya. saya sempat googling sedikit. Lebih dari 20 tahun karirnya di bidang di korporasi, terutama perbankan. Iya. Ya, sempat ada di HSBC. Iya. Lalu paling lama terakhir lah ya, itu ada di Bakri. Iya. Pertanyaannya, kok tiba-tiba lompat ke politik? Ya, kan saya berkarir di bidang keuangan dan perbankan kurang lebih 27 tahun. Oke. 20 tahun di lembaga perbankan semuanya asing. Saya bekerja di luar negeri kurang lebih 7 tahun, berpindah-pindah tempat. Terus kemudian saya mengepalai kantor di Jakarta. Setelah itu saya diminta oleh Pak
Nirwan Bakri untuk bergabung dengan beliau. Kemudian saya menjadi direktur keuangan di grup Bakri selama hampir 7 tahun juga. Tetapi waktu itu saya melihat ketika saya di dunia profesional, kalau saya mau naik pangkat, yang menentukan saya naik pangkat itu adalah bos saya dan bosnya di atasnya. Gitu. Oke. Hanya 2 orang. Setelah saya kemudian masuk ke sektor real, saya bekerja menjadi direksi di sebuah perusahaan TBK, yang menentukan saya kemudian menduduki jabatan itu, yaitu pemegang saham publik, mungkin sekitar ratusan orang, pemegang saham publik. Nah, tetapi saya ingin merasakan, selain berada di partai politik, saya juga ingin merasakan bagaimana sih rasanya itu dipilih oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang. Sehingga saya menyalurkan aspirasi saya melalui partai politik supaya terpilih di DPR. Setelah itu saya maju di pemilu 2019, terpilih alhamdulillah sebagai anggota DPR. Nah, jadi minat dan tekad politik saya salurkan melalui PAN dalam hal ini. Kebetulan saya juga sudah menjadi anggota PAN sejak tahun 2001. Jadi ya bertemu keinginan dan sarana untuk mencapai keinginan saya itu. Oke. Waktu pertama kali nih gitu ya, saya mau masuk politik gitu. Keluarga, saya penasaran nih. Keluarga ada tanggapan nggak? Karena kan selama ini ada di korporasi gitu kan, kok tiba-tiba papa kok ke politik gitu kan, agak pasti ada perbincangan ini toh. Ada tanggapan keluarga seperti apa, Kang? Ya pertama kali istri tentu ya. Istri pasti menanggapi bahwa jangan sampai nanti ini loncatan besar, nah yang kemudian disesali. Pikirkan dulu matang-matang pertama. Terus kedua, kita juga harus mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian dari kehidupan korporasi yang relatif stabil, ya, relatif itu bisa diprediksi, ke kehidupan politik yang sangat dinamis. Nah, dan itu tidak hanya saya saja, kata istri, tapi anak-anak juga harus seperti itu, harus memahami dan menyetujui. Nah, jadi setelah kita berdiskusi internal, berikhtiar, ya sudah, kita bismillah semua. Dan kebetulan saya juga menyampaikan ke istri, kan kita alhamdulillah secara ekonomi sudah relatif independen, sehingga saya kalau terjun ke politik bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi ya betul-betul menjalankan tugas dan fungsi ya untuk satu, pengabdian masyarakat, kedua ya politik itu kan sarana untuk membuat perubahan. Nah, ini yang ingin saya capai, sehingga akhirnya ya kita mantap untuk hijrah dari korporasi ke politik. Emang ada yang masuk politik untuk cari pekerjaan? Ya, saya nggak tahu, tetapi mungkin ada teman-teman yang mungkin masih belum memahami esensi berpolitik. Melihat bahwa misalkan saja ini posisi anggota DPR, apakah DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Melihatnya itu sebagai ini adalah peluang saya untuk mendapatkan mungkin mata pencarian yang lebih stabil, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi sehingga akhirnya ya bisa lihat tidak terlihat secara jelas objektif utamanya apa. Padahal kita sudah harus tahu bahwa kita justru masuk politik, masuk partai, duduk DPR lebih banyak berkorbannya daripada menerima sesuatu manfaat. Oke. Kalau begitu, kenapa PAN? Saya tahun 1998 ketika reformasi itu, saya melihat sosok Amin Rais yang begitu berani, gagah, dan sangat lantang bersuara dan selalu logis kalau berbicara mengenai kondisi ekonomi waktu itu memang sedang terpuruk sekali, dan terutama kondisi politik yang memang waktu itu Pak Amin sudah mengatakan tidak harus ada perubahan. Saya melihat di tengah-tengah kekuatan pemerintah saat itu ada satu sosok yang bisa berdiri lantang melawan arus kekuatan pemerintah. Saya betul-betul kagumi dan saya melihat bahwa apapun yang dikatakan Pak Amin saat itu sangat logis. Jadi tidak sulit untuk mencernanya. Tidak pernah Pak Amin itu berbicara mengawang-awang gitu. Sehingga saya timbul kekaguman saya. Suatu ketika saya kemudian diperkenalkan dengan beliau. Kemudian saya diajak untuk mengatur sebuah perjalanan beliau. Setelah perjalanan selesai, beliau mengatakan, Mas Edi, saya minta nanti kalau kita kembali ke Jakarta, Mas Edi bergabung dengan tim saya. Sudah, Anda vitamin baru untuk saya.
saya merasa sangat tersanjung ketika itu oleh Pak Amin. Sehingga saya menyatakan siap, saya akan bantu Bapak. Nah dari situ 2001 sampai sekarang saya tetap berada di PAN, meskipun sekarang sudah banyak perubahan di PAN-nya, tetapi ya saya ingat juga kata-kata dari Pak Hatta Rajasa, mantan ketua umum kita. Pak Hatta selalu mengatakan, kita ini berpartai cukup sekali dalam seumur hidup. Jadi meskipun banyak partai yang sekarang timbul, ya, banyak partai yang mungkin punya konsep yang menarik, tetapi rasanya kok tidak mungkin meninggalkan PAN. Ini sudah rumah kedua saya, di samping rumah rumah keluarga ya. Ini sudah rumah kedua saya. Keluarga besar PAN sudah menjadi keluarga besar saya juga. Jadi keinginan ingin masuk politiknya muncul lebih dulu atau ajakan dari Pak Amin dulu, Pak Amin Rais duluan? Saya tidak pernah membayangkan untuk terjun ke politik praktis. Sehingga waktu Pak Amin mengajak, saya hanya berpikir bahwa Pak Amin mengajak saya karena saya memiliki sedikit kemampuan manajerial yang ikut bisa mendukung organisasi, terutama atau organisasi di sekeliling Pak Amin Rais ketika itu. Nah, tetapi dalam perjalanannya rupanya tanggung jawabnya yang diberikan jauh lebih besar. Bahkan ketika Pak Amin Rais maju di dalam Pilpres 2004, saya diminta untuk menjadi wakil ketua tim pemenangan Pak Amin Rais. Nah, disitulah pengalaman saya untuk pertama kali terjun secara praktis berpolitiknya, gitu ya. Setelah itu boleh dikatakan sudah sudah melekat di hati, ya. Tetapi saya masih belum siap untuk terjun 100% ketika itu. Tetapi saya tetap membantu Pak Amin, tetap menunjukkan diri saya ini adalah anggota kader PAN dengan sangat bangga. Sebenarnya banyak membantu nggak kemampuan dari manajerial sebelumnya di korporasi itu kan ya timnya juga sama ya, banyak juga turun ke bawahnya. Tapi membantu nggak sih punya kemampuan manajerial itu dalam perpolitikan? Oh, tentu sangat membantu. Karena saya selalu percaya bahwa bagaimanapun juga partai politik itu meskipun sebagai lembaga yang sangat dinamis, tetapi jangan lupa kita membangun kelembagaannya. Saya selalu menekankan pada institusionalisasi partai, penguatan kelembagaan partai. Nah itu ya semua konsep-konsep manajerial ada di situ. Memperkuat sistem, proses pengambilan keputusan, ya, dan lain-lain. Nah itu ada di situ semua. Jadi sangat bermanfaat. Tinggal sekarang bagaimana kita kemudian menyesuaikan aturan-aturan partai dengan ya konsep manajerial itu supaya kelembagaan partai itu menjadi kuat. Intinya di situ. Oke. Berarti sebenarnya Kang Edi sudah punya kemampuannya untuk manajerial dan secara ekonomi bisa dibilang sudah cukup lah dengan diri sendiri gitu ya, tidak mencari lebih lagi. Terus pertanyaannya adalah kenapa nggak bikin partai sendiri? Kalau memang tertarik, kenapa nggak? Ya saya mau diriin aja sendiri, gitu. Iya. Kenapa akhirnya mau bergabung? Ya udahlah ikutan aja. Iya. Itu mungkin sama dengan ketika saya sudah merasa dirinya mapan secara ekonomi. Teman-teman banyak mengajak, ayo kita bikin usaha sendiri. Ya. Tapi saya selalu merasa bahwa saya ini tidak punya bakat dagang. Saya ini bukan wirausaha. Bakat saya adalah sebagai manajer, sebagai orang yang mengelola sesuatu. Diberi tanggung jawab, dikelola, saya jalankan sebaik-baiknya. Nah, sehingga untuk mencari, misalnya, ayo kita cari usaha, cari peluang, cari uang. Mungkin saya tidak bisa, tetapi kalau ada yang mencarikan, kemudian minta saya mengelolanya, saya lebih pantas. Nah, sehingga saya juga berpikir, pertama memang untuk membuat partai kan tidak mudah. Ya, komitmen yang harus diperlukan, kemudian juga dari aspek biaya juga tidak kecil ya. Tetapi lepas dari segalanya, saya merasa bahwa memang saya sudah hadir di PAN dan saya akan tetap berada di PAN. Insya Allah sampai kapanpun saya berpolitik tetap di PAN. Dan alhamdulillah sekarang ini saya tahun ke-8 menjadi sekjen partai. Saya akan tetap mengelola partai ini sampai mandat saya sebagai sekjen selesai. Ini sebenarnya menarik Kang, menurut saya, karena Kang Edi tertarik join ke PAN karena Pak Amin Rais. Percaya dengan sosok Pak Amin, lalu dengan segala yang disampaikan oleh Pak Amin. Nah sekarang kita sama-sama tahu Pak Amin sekarang baru saja punya
mainan baru lah istilahnya gitu kan, Partai Umat. Iya. Berarti kan sekarang nih, apalagi di berita tuh paling banyak banget isu-isunya adalah wah mau colong-colongan kader nih gitu ya kan, mau pindah ke sini, apalagi katanya marketnya juga sama. Tapi Kang Edi masih di PAN. Menurut Kang Edi sendiri gimana untuk kondisi ini sekarang? Pertama, secara konseptual, kita itu meskipun berada di perahu yang berbeda, menggunakan bendera yang berbeda, tetapi tujuan kita tetap sama. Tujuan Pak Amin tetap untuk bekerja keras untuk memperjuangkan konsep-konsep yang memang sudah dicanangkan oleh pendiri negeri ini, ya, konsep kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, ya. Kita pun demikian, tetapi mungkin jalannya berbeda, tetapi tujuan akhirnya tetap sama. Sehingga saya menganggap bahwa kami masih tetap memiliki ideologi yang kurang lebih sama, karena idealisme kita adalah bagaimana kita mencapai tujuan untuk semuanya bekerja untuk masyarakat. Nah, tetapi memang perbedaannya saat ini kita berada di kendaraan yang berbeda, tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita saling misalnya mencari atau mencuri kader gitu ya, enggak. Karena begini, PAN itu adalah partai yang sudah dikenal dari dulu sebagai partai rasional. Pemilih-pemilih PAN adalah pemilih rasional. Pemilih-pemilih PAN itu adalah pemilih yang mampu berpikir secara sangat logis. Kalau memang PAN itu sesuai dengan apa yang memang mereka harapkan dari dulu, perjuangannya, platform untuk pengabdian masyarakatnya, mereka tetap akan berada di PAN atau tetap akan memilih PAN. Nah, tetapi kalau dianggap bahwa PAN itu sudah mungkin melenceng, mereka bisa kemana-mana saja. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Karena kalau kita lihat sekarang ini, semua partai di Indonesia itu memiliki platform yang kurang lebih sama. Dilihat secara kasat mata kurang lebih sama. Yang membedakan mungkin posisi terkait isu agama mungkin berbeda, tetapi yang lainnya relatif sama. Jadi menurut saya masyarakat itu juga kalau memilih itu memilihnya juga sekarang bisa dengan sangat bijak ya. Oh, partai ini nasionalis, partai ini nasionalis religius, ya, partai ini lebih ke religiusnya. Tetapi mudah-mudahan kami berharap bahwa masyarakat memilih itu karena mereka memang semuanya menggunakan logika akal sehat, bukan emosional. Tapi nggak takut. Maksudnya bagaimanapun sosok Pak Amin Rais besar loh. Maksudnya pasti ada aja kan konstituen pemilih yang akhirnya saya karena Pak Amin Rais. Akhirnya pemilihnya PAN berkurang. Memang ada, kita tidak bisa pungkiri karena ada juga yang memilih, misalnya saya memilih PDIP karena Bung Karno, yang sekarang sosok itu ya menurut pada Ibu Megawati. Ada yang memilih Gerindra karena Pak Prabowo. Memang selalu itu ada, personifikasi itu tidak pernah bisa dihilangkan, ya. Tetapi kembali lagi, karena pemilih PAN itu pemilih rasional, kita sampaikan kepada pemilih kita, ini loh gagasan PAN. Jadi kita tidak bisa memilih partai politik karena sosok, karena profil, ya. Tetapi karena apa yang ditawarkan partai itu. Misalnya PAN menawarkan kepada masyarakat pada saat COVID, ya, bahwa masyarakat yang rentan, yang anak-anak, yang paling pertama harus divaksin, kurang lebih seperti itu. Jadi itu posisi kita terkait masalah kesehatan. Terus bagaimana posisi kita terhadap bansos? Bansos tetap harus diberikan. Tidak bisa dilakukan kenaikan BBM karena itu akan menimbulkan gejolak. Itu sekarang aja dalam posisi di mana sekarang pemerintah mengusulkan ada kenaikan biaya haji. Penyelenggaraan haji. Hampir 100%, kita langsung lantang bersuara. Jadi itu yang kita tawarkan pada masyarakat. Bukan kita tawarkan si A atau si B, ya, profilnya, ya, kemudian yang bersangkutan tampak kelihatan gagah, atau yang bersangkutan mungkin kemana-mana itu selalu ramai disapa atau menyapa masyarakat. Enggak, kita pemikiran itu yang kita tawarkan. Jadi PAN ke depannya ya pasti akan lebih kepada gagasan-gagasan, ide-ide yang kita kemudian tawarkan pada masyarakat dan keberpihakan kita pada masyarakat. Oke, tidak menjual figur, saya setuju. Tapi idiom di masyarakat, PAN itu partai artis nasional. Dan memang nih ya kan, memang dari waktu itu terkenal sekali ada Mas Eko Patrio, ada Mas Primus, Teh Desi Ratnasari, salah satu dari yang sampai sekarang masih ada ya di PAN. Nah,
Dan sampai sekarang kan makin banyak. Kemarin saya lihat ada Pasha Ungu, Ya. lalu ada Uya Kuya lagi baru gabung. Lah pertanyaannya, emang memang sengaja menarik artis-artis ini atau cuman sekedar mau dompleng kan udah populer nih lebih gampang? Strateginya apa atau apa sih yang sebenarnya terjadi? Ya, saya lihat memang kalau artis itu masuk ke dalam kelompok kader yang berasal dari jalur yang tidak serta-merta misalnya aktivis. Kan di partai biasanya banyak aktivis ya. Tetapi artis itu salah satu di antara sekian jalur yang masuk ke dalam parpol. Ada jalur akademisi masuk ke parpol juga. Ada jalur seniman masuk ke parpol juga gitu. Jadi tidak bisa kita bedakan bahwa artis itu merupakan suatu hal yang unik dan tersendiri, berbeda dengan yang lain. Enggak. Kita banyak akademisi yang masuk ke sini. Kita banyak dari jalur TNI, Polri yang masuk ke PAN juga. Jadi menurut saya itu pembedaannya kalau mau dibandingkan apple to apple seperti itu. Dan menurut saya juga unik adalah artis-artis atau teman-teman yang masuk dari jalur keartisan kemudian duduk sebagai anggota dewan di PAN, Mas Eko, Teh Desi, kemudian Primus ya, itu mereka sudah melakukan transformasi sempurna dari artis menjadi politikus. Karena mereka betul-betul bisa berbicara dalam bahasa politik, mengetahui peran mereka di DPR, karena DPR itu lembaga politik ya, dan bisa menjalankan fungsinya secara sangat baik. Dan itu bisa terlihat bahwa misalnya Mas Eko Patrio sudah 3 kali terpilih sebagai anggota DPR. Begitu juga Teh Desi dan Primus berulang-ulang sudah terpilih. Artinya apa? Masyarakat juga sudah melihat bahwa dia tidak hanya sekedar artis, tetapi dia sudah mampu mewakili aspirasi saya. Tapi popularitas itu memang membantu, iya dong. Oh iya, itu pasti. Dan saya kira tidak hanya artis saja. Misalkan saja ada sekarang ada 1-2 YouTuber kelihatan mau masuk politik. Ada ulama yang mau masuk politik juga ya, karena mereka mempunyai modal sosial yang sudah besar. Ya, orang yang mungkin datang dari jalur lain yang mungkin belum dikenal masyarakat kan harus memupuk dulu modal sosialnya melalui sosialisasi, bertemu masyarakat. Tetapi orang yang sudah dikenal, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ya mungkin juga dari artis itu kan sudah punya modal sosial yang kuat. Jadi satu tahap sudah terlewati, dia hanya perlu memastikan bahwa masyarakat itu menyukainya dan kemudian memilihnya. Mengenalnya sudah. Nah, sementara orang seperti saya kan harus dikenal dulu. Gitu. Nah, jadi saya punya pekerjaan mungkin yang lebih besar dibandingkan teman-teman yang lain. Ya. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah gini. Kalau orang biasa, kayak saya nih, yang ya selama ini, saya dan banyak teman-teman netizen di luar sana yang selama ini ya kita sebenarnya banyak bersuara. Tapi, wah ini nggak benar, pemerintah ini nggak benar, atau saya setuju yang ini, saya tidak setuju yang itu. Tapi kan kita selalu berada di luar sistem. Sementara ya cara terbaik untuk mengubah sistem adalah bergabung dulu ke dalamnya. Nah, PAN sendiri proses rekrutmennya, kalau saya nih misalnya tertarik, itu ribet nggak sih? Apa aja yang harus ini, minimal sarjana apa, lulusan mana, IPK-nya dilihat. Sebenarnya apa syaratnya untuk jadi kader PAN? Nggak ada. Sesungguhnya kalau kita mau jadi kader PAN, kita datang aja ke cabang, ranting, atau kalau di kota kabupaten itu kantor Dewan Perwakilan Daerah PAN. Kita datang untuk kemudian ya tinggal mengisi formulir, atau sekarang lebih gampang lagi dengan adanya teknologi, kita tinggal download aplikasi namanya Simpan, ya, download aplikasi, kita masukkan data-data kita, langsung keluar kartu tanda anggota kita sebagai kader PAN. Langsung gitu? Langsung gitu. Dan itu sudah terotomatisasi ya, sangat gampang jadi untuk menjadi kader PAN sekarang. Nah kan kalau saya lihat-lihat juga nih di medsosnya nih sekarang, kalau mungkin saya mudah-mudahan saya tidak salah menebak ya, tapi arah komunikasinya sekarang lebih ke Gen Z, lebih mencoba untuk menarik lebih banyak anak muda. Sempat saya lihat juga, saya scroll sedikit, ada program magang. Ngapain sih sebenarnya? Maksudnya kayak, ya memang bukan yang pertama ya bikin magang di partai politik, cuman maksud saya apa sih sebenarnya targetnya, mau ngapain dengan anak-anak muda ini? Pertama kali mungkin mengenai Gen Z. Kita tahu bahwa nanti 2024 pemilu
sekitar 60% dari pemilihnya itu adalah angkatan muda, termasuk milenial dan Gen Z. Meskipun juga kita sampaikan yang 40% itu kan masih adalah generasi sebelumnya. Jadi kita juga jangan lupakan mereka gitu. Tetapi untuk Gen Z dan milenial ini kita merasa bahwa mereka memiliki cara berpikir yang berbeda. Berbicaranya juga bahasanya berbeda gitu. Sehingga approach-nya juga berbeda. Isu-isu yang penting bagi mereka itu juga berbeda. Nah, tetapi menurut saya isu-isu yang berbeda itu sesungguhnya sudah kita lakukan sebagai partai politik. Tinggal kita highlight saja, kita berikan penekanan-penekanan aja. Misalkan komunikasinya itu sekarang ya nggak mungkin melalui Gen Z milenial nggak ada yang baca koran, gitu kan, ya. Ada harus terlihat segala sesuatu visual, ya. Dan visual itu tidak bisa lama karena ini kan click generation, generasi klik kan, maunya cepat gitu. Jadi akhirnya kita komunikasinya melalui media sosial dan itu pesan-pesannya juga pesan-pesan pendek tetapi harus mengena, ya, dan menyentuh isu-isu yang memang menjadi perhatian mereka. Misalnya kita punya kampanye namanya sekarang Birukan Langit Indonesia. Oh, itu adalah kampanye lingkungan. Bagaimana kita bisa memelihara lingkungan, terutama penekanannya adalah dan bagaimana kita bisa memanage dan mendaur ulang sampah, karena sampah merupakan problem besar di Indonesia, ya. Dan bagaimana kita sadar bahwa lingkungan yang kita miliki sekarang ini sudah sangat terganggu ekosistemnya, sehingga harus kita pelihara, bukan hanya untuk anak cucu kita, tetapi ya untuk kita juga hari ini. Hari ini kalau kita lihat polusinya kan di mana-mana, waduh berat sekali. Kita sampah berserakan di mana-mana, tidak ada yang peduli. Nah, ini kampanye kita untuk menyadarkan masyarakat. Dan ini milenial suka, karena milenial peduli terhadap hal-hal yang menyangkut lingkungan. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa kita perlu komunikasi isu-isu Gen Z seperti kesehatan, isu-isu kreativitas, ya. Tetapi juga isu-isu yang menjadi kegelisahan. Misalnya generasi muda, milenial, Gen Z itu gelisah. Saya ini baru menikah, mau beli rumah itu kok susah. Ya, mau beli rumah Semua orang lagi ngalamin itu. gitu. Tetapi yang baru membangun keluarga, mau beli rumah itu kok sulit, tuh ya. DP-nya mahal, kalaupun ada rumah terjangkau itu jauh sekali, gitu. Oke, PAN punya program apa soal itu? Nah, kita memperjuangkan kebijakan. Satu kebijakannya adalah supaya bunga bank itu tidak terlalu tinggi untuk KPR. Kedua, down payment-nya tidak terlalu besar. Dan ketiga, kita pastikan bahwa sekarang pembangunan yang ada di luar kota, terutama kota-kota penyangga terhadap Jakarta, Depok, Bogor, Tangsel, ya, dan lain-lain, itu punya interkoneksi transportasi yang baik. LRT atau busway atau apa gitu. Jadi itu kebijakan-kebijakan kita. Jadi kita melakukan perubahan itu dari kebijakan. Nggak mungkin dong PAN mengatakan bahwa oke, PAN sekarang memberikan subsidi. Dari mana duitnya gitu. Jadi itu kan nggak realistis. Orang juga berpikir PAN ini lembaga keuangan atau partai politik, gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya gini, emang bisa partai ngelakuin itu? Membantu untuk menekan supaya sebuah kebijakan ini ada. Maksudnya kan anak-anak muda zaman sekarang ya maksudnya cara kita salah satunya untuk bersuara turun ke jalan. Ketika sesuatu tidak benar atau ya paling bikin trending topik gitu, rame gitu. Apakah partai memang adalah sebuah cara yang tepat untuk mengubah sebuah kebijakan kayak gitu? Ya, saya kira jalan yang tepat dan mungkin jalan yang paling efektif adalah melalui partai politik. Karena begini, kita lihat banyak masyarakat yang menyampaikan masukannya melalui ada yang melakukan orasi, ada yang melakukan pemaparan atau bicara di media sosial, ya, petisi online, bahkan sampai ke yang tradisional yaitu demo, ya. Tetapi demo 1.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang sekalipun itu pasti akan kalah dampaknya atau daya dorongnya ketimbang satu tanda tangan seorang politisi, gitu. Karena seorang politisi, terutama katakan dia adalah anggota DPR atau dia adalah wali kota atau bupati, punya kewenangan dan mampu mengeksekusi itu. Masuk akal? Ya, karena kalau kita bicara petisi online,
bicara demo atau dan lain-lain, itu kan lebih kepada mendesak saja kan, memberikan tekanan. Tetapi tidak punya daya untuk betul-betul mengeksekusi hal keinginan tersebut. Nah, jadi makanya kita di partai itu penting karena kita bisa secara langsung membawa dampak perubahan kepada masyarakat. Oke, ini agak gatel di saya sebenarnya karena udah lama saya pengen tanyakan, nggak tahu harus nanya ke siapa. Oke. Mumpung ada Kang Edi. Kita tuh di Indonesia ada sistem petisi. Ya. Itu pengaruh nggak sih maksud saya? Karena kalau setahu saya kalau di Amerika Serikat petisi itu mengumpulkan tanda tangan itu ya bisa mengubah sesuatu gitu, bisa menekan senatornya gitu. Ya. Di Indonesia tuh secara hukum ada nggak sih? Secara hukum tidak ada. Petisi itu hanya memberikan dorongan moral saja untuk sebuah perubahan. Petisi itu hanya memberikan tekanan saja, ya tekanan supaya opini publik itu bergerak untuk sebuah perubahan atau sebuah tujuan. Tetapi tidak ada keharusan untuk kita mentaati petisi itu. Dan tidak ada sanksinya kalau kita tidak mentaati. Iya, itu dia ya. Berarti kan sebenarnya walaupun 1 juta orang, 5 juta orang tanda tangan online, yang paling benar adalah ya gabung ke sistemnya. Ya, betul. Saya kira itu paling baik. Dan itu dilindungi oleh konstitusi. Gitu. Jadi kita punya, begitu kita masuk dalam sistem itu, kita punya kewenangan untuk melakukan itu. Oke, balik lagi tadi pertanyaan saya soal program magangnya. Ya. Ini apa nih, lagi mencari jejaring calon kader kah atau apa sebenarnya? Jadi kita memang sudah membuat program itu, dan program ini sesungguhnya sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu. Kita punya sekolah politik PAN, ya. Sekarang ini kita hidupkan kembali secara lebih sistematis karena kita melihat bahwa sesungguhnya minat, animo teman-teman kita yang masih muda-muda terhadap politik itu tinggi. Banyak yang ingin mereka tanyakan, banyak yang ingin mereka kemukakan, banyak ide-ide yang mereka ingin sampaikan juga. Tetapi kadang-kadang nggak bisa tersalurkan. Paling baik kalau mau menyalurkan itu melalui partai politik. Nah, oleh karena itu kita sekarang membuat mereka masuk ke dalam sekolah ini untuk bisa mengetahui politik itu sesungguhnya apa manfaat politik dan bagaimana berpolitik yang benar gitu. Nah, karena banyak yang mengatakan politik saya nggak mau karena politik itu tidak bisa dipercaya. Kotor. Iya, kotor. Orang-orang yang terlalu pragmatis. Kalau nanti ada yang ngasih amplop lebih besar, bisa berubah pikiran. Nah, di dalam sekolah politik itu, kita ajarkan hal-hal yang memang sifatnya lebih ke fundamental. Integritas. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan kita sebagai politikus itu dengan keikhlasan. Karena bagaimanapun juga, jangan kita berbuat sesuatu mengharapkan sesuatu. Tidak. Ujung-ujungnya mengharapkan hanya suara saja. Tapi jangan mengharapkan imbal balik. Misalnya ada daerah yang terkena bencana, kita bantu, mengharapkan sesuatu dari masyarakat, yang jangan mengharapkan misalnya masyarakat kemudian menaruh kepercayaan dan memilih kita, itu boleh. Tetapi lebih dari itu jangan. Jadi prinsip-prinsip dasar dari kita berpolitik yang benar kita ajarkan di sini. Tuh. Nyambungin sedikit soal sekolah nih, saya baca backgroundnya Kang Edi, lahir Jakarta. Ya. Besar Jakarta. Enggak. Oh besarnya nggak di Jakarta? Enggak. Saya usia 2 tahun sudah pindah ke Jerman ikut keluarga. Oh oke. Tapi kuliah di? Akhirnya saya dari usia 2 tahun sampai selesai SMA saya di luar negeri. Setelah itu saya kuliahnya di UI tapi. Loh kok kebalik? Biasanya kuliah malah ke luar negeri. Ya karena orang itu biasanya sekolah sampai SMA di dalam negeri, setelah itu baru kuliah kan. Iya. Saya sudah dari TK dari preschool, TK sampai SMA saya di luar negeri. Sehingga punya keinginan, bagaimana sih rasanya mau sekolah di Indonesia, kuliah di Indonesia seperti apa. Dan saya waktu itu sudah bertekad, saya mau masuk negeri. Kalau sampai saya tidak tembus negeri, saya akan kembali ke Jerman ketika itu, dan saya tidak mau kembali lagi ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Alhamdulillah diterima di UI. Oke. Tapi saya bingung kenapa memilih istilahnya ya, ladang pertempurannya itu di wilayah Jawa Barat, Bogor, Cianjur. Ada apa di sana sebenarnya? Sesungguhnya tidak ada yang spesifik. Saya hanya merasa bahwa kalau saya sebagai sekjen masih harus ngurus partai,
sementara juga harus saya merawat dapil, menjaga dapil, mengembangkan dapil. Saya mencari dapil yang memang masih dalam jangkauan perjalanan yang relatif dekat. Bogor itu bisa ditempuh mungkin kurang dari 1 jam. Cianjur bisa saya tempuh kurang lebih 2 jam ke Cianjur kota. Kalau kita Cianjur Selatan bisa 6 jam memang. Tetapi jangkauannya itu bisa masih dalam rentang di mana saya bisa tetap beraktivitas sebagai sekjen partai, mengurus partai, tetapi juga masih bisa merawat dapil secara efektif. Jadi misalnya saya pagi beragenda di Bogor, selesai agenda siang, sore saya sudah di Jakarta, udah mulai saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di kantor DPP PAN. Begitu juga kalau saya ke Cianjur. Andai kata saya misalnya memilih misalnya Jawa Timur ya atau NTB gitu ya, wah itu kan sulit. Jaraknya lebih jauh. Jarak. Tapi maksudnya sekjen masih harus ngantor, bukannya ngapain ngantor kan? Harusnya kan orangnya yang datang nggak sih? Justru ini karena orang banyak yang datang. Jadi mungkin 60-70% tugas saya dan pekerjaan saya di DPP itu adalah untuk menerima tamu-tamu teman-teman dari daerah. Datang dengan berbagai permasalahan, datang dengan berbagai isu yang mereka hadapi di daerah, minta masukan dari kita. Dan biasanya mereka hadir itu rata-rata ya di atas jam 4 sore ke atas. Jadi saya setelah selesai di DPR, sekarang saya kembali ke sini. Apalagi Pak Zul, sekarang ini juga karena beliau menjabat sebagai menteri, beliau juga hadirnya di sini malam. Jadi kita Zul masih kesini juga asik sini. Jadi kita sepakati biasanya setelah maghrib sampai mungkin sekitar jam 10 kita ada di sini 10 malam. Dan itu setiap hari antara dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu memang kita biasakan untuk memberikan kesempatan berada di dapil. Oke. That's why ini akhirnya disebut rumah ya. Ya. Karena memangnya buat semua kegiatan, kegiatan. aktivitas dari daerah datang diterima juga di sini. Ya. Oke. Kang, ini mungkin agak ini nih, pertanyaannya agak personal nih. Oke. Tadi umur 2 tahun sudah ke Jerman. Iya. Terus saya juga sempat cari info dulu orang tuanya ayah ya, itu adalah direktur di Garuda Indonesia. Di Rut Garuda, betul. Di Rut malah. Iya. Kalau kita nih ya di masyarakat kan mikirnya adalah pantas jadi politisi keren sekarang. Orang dulunya orang kaya. Ya, itu umum pemikirannya. Pasti ada bantuan dari orang tuanya, siapa dulu gitu. Nah, pertanyaan saya ini saya bilang mungkin agak personal. Kalau Kang Edi tidak terlahir sebagai anak seorang dirut Garuda, tanpa privilege itu, menurut Kang Edi bisa nggak sih kayak sekarang? Bisa nggak sih jadi sekjen partai? Mungkin tidak. Tetapi saya jawabnya begini. Saya melihat, kenapa saya jawab tidak? Karena yang saya lihat bukan fasilitas, bukan materi yang diberikan oleh orang tua. Dan boleh saya juga tegaskan sini, karena kita lama berada di luar negeri, ya kita lama tinggal di Jerman, kita 9 tahun lebih di Jerman. Ayah, ibu sudah berpikirnya sangat praktis. Apa yang saya miliki adalah milik saya, bukan milik kamu. Kamu cari sendiri. Maksudnya orang tua mikirnya begitu? Oke. Nah, jadi saya menjawabnya tadi tidak, karena bukan dari aspek materinya, tapi dari aspek motivasi. Karena begini, ayah saya itu datang dari kampung di Cirebon, dari kampung dusun malah, sangat miskin orang tuanya. Kemudian dia masuk sebagai pegawai Garuda di bandara yang tugasnya adalah mengambil bagasi dari penumpang, menimbang bagasi, kemudian memberikan label, terus masukkan ke kereta untuk dibawa ke check-in counter. Dan tidak menerima mengisu tiket loh. Hanya menerima bagasi saja. Oke. Waktu itu ayah saya bekerja pertama kali, dia mengatakan saya tidak berani membelakangi penumpang. Karena apa? Karena celananya waktu itu dia hanya punya 2 celana, satu celana dicuci, yang satu lagi kalau dia pakai itu ada bekas robekannya dan dijahit sendiri gitu loh. Sehingga dia mengatakan waktu itu sangat prihatin, dia tukang angkat koper gitu loh. Nah, tetapi setelah itu dapat kesempatan sekolah oleh Garuda. Begitu sekolah selalu nomor 1. Ada kursus lagi nomor 1, sehingga akhirnya
dia merangkak satu tahap demi tahap sehingga menjadi kepala kantor perwakilan Garuda di Jakarta. Setelah itu kepala kantor Garuda di Jerman, kemudian di Eropa, kemudian di Asia Tenggara, akhirnya menjadi direktur dan dirut. Jadi motivasi itulah, kalau andai kata ayah saya bukan dirut Garuda, saya mungkin tidak memiliki motivasi melihat bahwa seseorang dari dusun, tukang timbang koper, menjadi pimpinan tertinggi dalam perusahaan. Beliau saja dengan latar belakang seperti itu bisa mencapai puncak yang paripurna di dalam perusahaan. Apalagi saya yang sudah banyak mendapatkan kemudahan. Mestinya harus lebih daripada itu. Tapi berarti keluarga dari ayah dulu kakek gitu, Ya. itu bukan dirut mana gitu tiba-tiba? Oh enggak. Enggak ya? Kalau kakek saya dari ayah itu guru. Heeh. Kalau nenek saya itu berjualan ikan di pasar. Ya, oke. Menjawab sekali sih bahwa betul karena adanya dorongan dari privilege dari keluarga itu kan banyak ya bentuknya, bukan cuma soal materi, tapi cara didik gitu ya, cara pandang yang disampaikan orang tua. Oke, thank you. Ini info yang saya baru tahu. Kayaknya nggak ada deh itu di Wikipedia manapun. Nah, pertanyaan kedua, ini cukup personal juga. Oke, ini pertanyaan saya dari saya lihat foto, saya cek video-video YouTube, TikToknya Kang Edi. Ini saya pengen nanya ini langsung. Ya. Kang Edi, boleh share nggak? Skincare-nya pakainya apa? Serius? Boleh saya sebut nggak usia? Udah tahu juga kan? Iya. Usia 57 tahun. 4 bulan lagi 58. Bulan Mei nanti bulan 58. Wow. Maksud saya pertama kali kira nih baru lihat foto. Ya. Kayaknya baru 45 lah maksimal nih. Udah mau 58. Ada tips khusus nggak? Jangan stres mungkin, kalau yang basa-basi kan gitu, jangan stres. Tapi apa sebenarnya? Saya kira pertama ya, mungkin ini juga faktor turunan ya, karena ayah saya juga ya memiliki turunan wajahnya agak lebih muda daripada usianya. Ya bahkan bagi saya justru itu tersulitkan. Ketika saya berkarir di perbankan sudah 10 tahun, ketemu klien saya itu langsung bisik ke temannya, ini kok yang dikirim kita kok trainee gitu. Padahal saya sudah 10 tahun bekerja sebagai banker gitu. Jadi kadang-kadang menyulitkan juga, tetapi ya bagi saya ya saya anggap bahwa ya ini sudah dikasihnya seperti ini, ya sudah kita apresiasi aja. Tetapi memang saya menganggap bahwa hidup itu pasti ada tantangannya, tetapi pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya harus mutung berhari-hari, putus asa, itu dalam kamus saya itu nggak ada. Pasti ada caranya. Kalau kita tidak bisa menemukan caranya, tinggal kita wudhu, bersujud, nanti akan ada, dibukakan jalannya. Jadi segala sesuatu seperti itu. Dan kita harus mulai menerapkan konsep ikhlas. Kalau kita ikhlas, apapun yang kita hadapi, rasanya itu tidak berat. Kalau tidak bisa kita, tidak bisa mencapai apa yang kita targetkan, misalnya, wah saya nanti, misalnya, saya sudah jadi anggota DPR, saya nanti mau jadi misalnya pimpinan DPR atau pimpinan apa gitu ya. Tapi nggak capai, nggak apa-apa. Kita anggap aja konsepnya bahwa ya itu bukan rezekimu, bukan hakmu. Mau dikejar seperti apapun, itu nggak akan kamu dapat juga. Tetapi yang menjadi hakmu itu pasti akan diberikan. Tinggal tunggu waktunya aja. Tuh, berarti tips biar wajahnya tetap kayak Kang Edi, ikhlas. Berat banget lagi ilmunya. Terus salah satu ilmu yang paling tinggi itu ilmu ikhlas, tuh susah banget kan. Oke, Kang. What next bagi seorang Kang Edi? Mau ngapain lagi ke depannya? Apa rencananya? Mau Kang Edinya aja deh, saya mau tahu deh Kang Edinya mau ngapain lagi habis ini? Ya, yang jelas politik itu adalah terminal perjuangan saya yang terakhir. Ya, karena saya merasa bahwa satu, di dalam politik itu kita punya lahan yang sangat luas yang bisa kita pilih. Kita mau bekerja itu seperti apa? Kita ingin berprestasi seperti apa, itu tergantung pada kita semua, pada diri kita sendiri. Pertama, kedua,
berpolitik itu adalah pengabdian tanpa akhir, nggak ada ujungnya gitu, dan tidak ada kata pensiun dalam politik. Jadi saya merasa bahwa saya bisa berpolitik itu kalau diberikan usia yang panjang, kesehatan, ya, dan kemampuan, mungkin saya bisa berpolitik 10, 20, 30 tahun lagi. Ya, kalau memang demikian diberikan. Karena kita lihat hari ini pun Pak Mahathir 95 tahun masih berpolitik, ya kan? Nah, saya melihat bahwa itu terminal terakhir saya, tetapi masih ada keinginan di dalam politik. Saya sudah merasakan menjadi anggota legislatif, insya Allah 2024 maju lagi sebagai anggota legislatif, tetapi ada keinginan terpendam, misalnya saya pengen loh merasakan jadi eksekutif itu seperti apa. Nah, karena beda dengan legislatif, eksekutif punya kemampuan yang tadi saya bilang, bisa langsung mempengaruhi nasib masyarakat. Tuh. Jadi saya ingin merasakan apakah itu melalui penunjukan, misalnya katakan aja nanti PAN dalam pemilu yang akan datang dapat kursi kabinet dan Pak Zul mengatakan, Sekjen kamu ikut untuk bantu kabinet itu, bisa. Apakah penunjukan ataupun melalui sebuah kontestasi, misalnya kontestasi pilgub atau pilkada kabupaten kota, ya itu masih dalam pikiran saya dan minatnya masih belum surut, masih tetap ada. Ya siapa tahu nanti kita lihat aja setelah 2024. Tetapi yang jelas saya sudah komitmen kepada Pak Zul, Bang Zul, insya Allah 2024 kursi Cianjur Kota Bogor tetap kita akan pertahankan. Nah setelah itu saya sudah bisa menyumbangkan kursi itu, nanti saya akan berpikir apakah maju nanti dalam kontestasi untuk perebutan kursi eksekutif. Oke, kalau gitu ya nanti kalau dari situ kita harus ngobrol lagi berarti. Pasti ada cerita-cerita tantangan yang berbeda lagi. Yeah. Oke, kalau gitu, Yeah. Edi, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya tahu ini kita kemarin maksa sedikit untuk di sela-sela waktu sibuknya. Nggak apa-apa. Habis ini juga langsung ada kesibukan lagi. Langsung dipanggil Bang Zul, jadi siap untuk menjalankan tugas kembali. Oke, kalau gitu. Baik, Kang Edi sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Berarti teman-teman kita bisa hari ini ngobrol sedikit sama Kang Edi dan next mungkin di PAN TV kita akan ngobrolin hal lain sama siapa lagi. Tungguin aja. Terima kasih Kang Edi. Terima kasih.